Puji nama Tuhan, Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang Engkau beri bagi setiap kami Tuhan, kesempatan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan kebetulan kalau hari ini kami kembali boleh duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Mari Allah berbicaralah, kami siap mendengar dan terlebih melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah saudara-saudara, sangat luar biasa pada hari ini kita sampai pada di penghujung bulan Januari. Perjumpaan dan kesempatan yang luar biasa kembali diberikan kepada saya untuk bersama-sama kita mengulas, kita mempelajari, dan semakin dalam kita memahami kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kehidupan kita hari demi hari. Entah mengapa selalu kita berjumpa, khususnya saya di penghujung bulan, yang lalu di penghujung bulan Desember, dan kali ini di penghujung Januari, kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah saudara-saudara, ada hal yang menarik yang saya rindu untuk menyampaikan, dan bersama-sama kembali kita akan bertumbuh di dalamnya, yang terambil di dalam Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-45. Saudara-saudara, perikop ini berbicara tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Jadi terambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat 40 sampai dengan ayat 45. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Nah saudara-saudara, ada hal yang menarik yang seperti biasa saya selalu berusaha berangkat dari sesuatu yang menggelitik hati saya. Saudara-saudara, kalau perhatikan beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang 10 orang kusta yang dijamah dan disembuhkan oleh Yesus. Yang disembuhkan oleh Yesus, dan kemudian singkat cerita hanya satu yang kembali kepada Yesus. Terima kasih, singkat cerita seperti itu. Saudara-saudara, ini bagian yang lain. Ada satu orang yang kusta dan saya akan mengulasnya cukup dalam. Walaupun sesungguhnya kita akan sampai kepada satu pemahaman yang sangat sederhana, sehingga kita bersama-sama mengerti apa maksud firman Tuhan ini. Saudara-saudara, saya tergelitik dengan penyakit yang satu ini. Mengapa demikian? Karena saudara-saudara kalau melihat penyakit ini cukup unik. Firman Tuhan berkata tidak ada hal yang baru di muka bumi ini, bahwa semuanya adalah bentuk pengulangan. Maka kita bisa menjumpai dan berasumsi bahwa penyakit ini pun bukanlah sesuatu yang baru. Harusnya sama dengan penyakit yang lainnya, bahkan banyak yang lebih mengkhawatirkan, membahayakan dibandingkan penyakit. Namun mengapa penyakit ini begitu diulas khusus, dan bahkan kita menjumpai setidaknya ada 2 bagian besar ini, 10 orang kusta yang disembuhkan dan 1 orang ini. Bukan hanya itu saja saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Matius, perhatikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, ketika Yesus berbicara tentang siapa dirinya, ketika ditanya oleh murid-murid dari murid-murid dari Yohanes Pembaptis. Injil Matius pasal yang 11 ayat 4 sampai dengan 5 katakan, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Ayat 5 perhatikan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Saudara-saudara, sekali lagi, penyakit ini
Entah mengapa begitu menggelitik saya, karena ditulis secara khusus. Berbeda dengan penyakit-penyakit yang lainnya, kendati pun banyak penyakit-penyakit yang berbahaya yang pun terjadi pada masa itu. Saudara-saudara, bagaimana dengan perjanjian lama? Saudara bisa melihat di dalam Imamat pasal 13, apabila imam sudah menyatakan dia najis, maka tidak ada lagi kesempatan buat dia untuk bertemu dengan keluarganya, saudara-saudara. Bahkan untuk sekedar berpamitan, kemudian memeluk anaknya, memeluk istrinya untuk terakhir kalinya. No, tidak ada lagi. Imam mengatakan, no, tidak bisa. Kamu harus mulai sekarang menggunakan penutup sampai di sini. Karena saudara-saudara, ada perubahan-perubahan fisik yang akan terus terjadi. Penelitian menunjukkan, saya cukup banyak meneliti, dan kurang lebih hanya 9 tahun masa dia hidup sejak dia terinfeksi hal tersebut. Dan 9 tahun itu akan ada perubahan-perubahan dalam hidupnya. Termasuk di dalamnya wajahnya, mulutnya mulai berubah, sehingga kata-katanya sudah tidak jelas. Jadi jangan menyangka ketika dia berteriak, awas, najis, najis. Karena setiap kali dia masuk dalam kerumunan, ingat bahwa dia wajib menjaga jarak. Jarak normal kira-kira 50 kaki atau di sekitar 15 meter pada suhu normal, pada keadaan normal dari orang yang sehat. Atau ketika ada angin, ketika cuaca tidak mendukung, ketika seperti akan hujan atau sedang angin, saudara-saudara, dia harus bahkan menjaga kurang lebih 200 kaki atau sekitar 61 meter jaraknya dari orang lain. Ini hal yang tidak mudah pada saat dia divonis oleh imam dan dinyatakan bahwa kamu najis, kamu terkena kusta. Maka hal itu menjadi pergumulan yang di dalam benaknya 9 tahun masa hidup saya ini tidak akan, seolah-olah saya tidak berguna lagi. Mungkin keluarganya datang hari demi hari memberikan suplai makanan. Namun sekali lagi dia harus berdiri jauh-jauh dan melihat, mungkin dia berterima kasih, terima kasih ya Bu, terima kasih ya Nak. Namun ingat bahwa semua yang kontak fisik dengan dia akan dinyatakan najis dan rawan untuk tertular seperti dia. Saudara-saudara, inilah yang membuat dia merasa sebetulnya saya sudah mati. Dan saudara-saudara, menjadi kesepakatan bersama. Tidak mengherankan pada masa itu bahkan orang-orang melakukan upacara pemakaman untuk orang yang semacam ini. Sehingga ketika ada keluarga saya yang terkena penyakit kusta, bahkan saat dia belum mati, keluarga sudah menyatakan dia mati. Karena sudah tidak mampu lagi, bagaimana saya harus setiap hari mengirim makanan dan segala macamnya. Saudara-saudara bisa bayangkan perasaan dari si penderita, si pasien yang terkena penyakit ini. Yang notabene dia tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Tiba-tiba muncul ruam, tiba-tiba ada benjolan yang berisi nanah, tiba-tiba wajah saya berubah yang dikatakan seperti singa. Wajahnya mulai terjadi perubahan dan kemudian mulai suaranya serak, sehingga harus pakai penutup dan segala macamnya. Saudara-saudara, dia tahu betul bahwa ketika dia melanggar aturan-aturan atau norma-norma ini, hukumannya adalah hukuman dilempari batu. Kalau dia memaksakan, dia mau pura-pura seperti orang sehat, dia mau bergaul dengan yang lainnya, bersosialisasi dengan yang lainnya, maka dia tahu persis bahwa hukumannya untuk dia adalah dilempari oleh batu. Karena hal tersebut menyebabkan orang-orang yang lainnya najis, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, hal inilah yang sedang dialami oleh orang yang kita baca di dalam Markus pasal yang pertama ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Wow. Ternyata yang kita ketahui dari sepenggal kata ini, datang kepada Yesus, tidak sesimpel yang kita bayangkan. Seperti kita datang ke gereja kemudian berlutut dan memohon pada, no, ada rentetan panjang yang dia tahu konsekuensinya. Dia tahu bahwa hidupnya sudah seolah-olah tidak berguna lagi, bahwa dia sudah diasingkan oleh keluarganya. Saudara-saudara bisa memahami perasaan orang ini. Dan kemudian orang ini datang kepada Yesus. Dan saudara-saudara, hal yang luar biasa yang kita lihat, saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-41. Ayat 41, kita sampai kepada bagian akhirnya. Kalau kita melihat
bahwa maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau jadilah engkau tahir. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam peristiwa 10 orang kusta yang kemudian disembuhkan oleh Yesus, Yesus tidak menjamah. Ketika orang itu datang, mereka berdiri dari jauh. Yesus hanya berkata, perlihatkan dirimu di hadapan imam, dan mereka sembuh. Namun peristiwa yang kali ini berbeda. Yesus tahu betul hukum Taurat. Yesus tahu betul bahwa berkontak fisik dengan mereka yang menderita kusta, maka kita pun menjadi najis. Dan itu yang dilakukan Yesus. Saudara-saudara, di dalam ayat 41 dikatakan Yesus menjamah orang itu. Itulah sebabnya firman Tuhan ini saya beri judul He touched me, atau Dia menjamahku. Saudara-saudara, penyakit ini saya membawanya kepada ranah yang lebih dalam, kepada sesuatu yang lebih rohani. Saudara perhatikan 10 orang kusta, yang satu tinggal itu adalah orang Samaria. Ada hal yang menarik di sana. Apa yang menarik? Rupanya penyakit ini menyatukan mereka. Kita tahu bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Namun ketika mereka sama-sama sakit kusta, peristiwa itu dicatat bahwa mana yang 9 yang lainnya? Yang sisa 1 ini aja yang datang kepada saya. Dan dia Samaria lagi. Saudara perhatikan. Ada hal yang menarik bahwa mereka bersatu. Seolah-olah menggambarkan bahwa ini orang-orang yang dalam kesakitan ada berkumpul di satu bagian. Tidak lagi memandang kamu siapa, aku siapa, suku apa, karakter apa, atau mungkin derajat atau status sosial kita apa. Saudara-saudara, bagian yang pertama, kita perlu mendiagnosa kehidupan ini. Sekali lagi saya akan membawanya kepada ranah yang lebih rohani dalam diri kita. Karena sejatinya firman Tuhan ini bukan hanya berbicara mengenai penyakit fisik. Mengapa demikian? Karena hubungannya, rentetannya sangat panjang. Termasuk dia tidak lagi dapat masuk, karena dinyatakan sebagai seorang yang najis, tidak dapat lagi masuk dalam peribadatan. Seolah-olah terputus hubungannya dengan lingkungan, dengan Tuhan pun demikian. Saudara-saudara, bagian yang pertama kita melihat bahwa saya kembali sekali saya ingatkan bahwa saya membawanya ke dalam ranah yang lebih rohani. Mulai terasa tadi kalau kita belajar simptom atau gejalanya, mulai terasa kelelahan atau tidak merasa nyaman lagi. Saudara-saudara perhatikan, di dalam kerohanian kita pun terkadang seperti itu. Mulai merasa kok capek ya, melayani capek, mengikut Tuhan capek, kayaknya nggak nyaman lagi. Saudara-saudara, kemampuan yang pertama yang perlu kita miliki adalah kemampuan mendiagnosa diri kita. Jangan-jangan virus ini, jangan-jangan sesuatu ini yang berusaha untuk merusak kita. Ingat bahwa sifatnya adalah decomposing atau membusukkan. Dan kita tidak terasa, tiba-tiba saja jari-jari lepas, tiba-tiba saja ujung-ujung di kaki, jari-jari kaki lepas. Hal inilah yang sedang dihadapi oleh semua penderita kusta. Saudara-saudara, kemampuan yang sangat jelas harus dimiliki oleh kita adalah kemampuan untuk mendiagnosa diri kita. Ketika kita mulai merasa letih, lelah di dalam hidup ini, kemudian mulai kalau dalam itu sakit di persendian, apa sih implikasinya? Mulai kita kalau bisa kita gunakan untuk bergerak rasanya sakit, sehingga membuat kita lagi sudah malas untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya begitu gencar kita lakukan. Kita gencar melayani Tuhan, kita gencar melakukan penginjilan, kita gencar melayani orang-orang yang termarginalkan misalnya. Atau hal-hal yang sepele, kita gencar untuk membaca firman Tuhan. Kita tidak pernah terlambat untuk berdoa, namun sekarang rasanya sudah mulai malas. Mulai seolah-olah sakit di persendian ini. Kalau digerakkan sedikit saja rasanya sakit. Dan saudara-saudara, saya curiga dengan diagnosa awal ini, kita sedang terinfeksi kusta secara rohani. Sekali lagi izinkan saya masuk dalam ranah yang lebih dalam, membawanya ke dalam kerohanian. Kemudian mulai terjadi ruam-ruam bersisik di kulit, benjolan-benjolan yang berisi nanah. Yang jelas dengan cepat kita bisa mengatakan bahwa ini bentuk bahwa kita mulai memiliki kepahitan, bahwa ini kita mulai memiliki segala macam. Saudara-saudara, sekali lagi iblis bermain dengan leluasa di area-area ini. Namun saya perlu ingatkan dengan kasih Tuhan bahwa kita berada di dalam kasih Allah yang luar biasa.
Tidak pernah sekalipun dia meninggalkan kita. Apapun yang saudara dan saya hadapi. Saat ini saya berada jauh dari kota Malang. Saya menganggap saya sedang dibawa oleh Tuhan untuk retreat di sebuah tempat yang mayoritas justru sebaliknya adalah orang Kristen. Di sini sebagian besar saya menjumpai anak Tuhan. Itulah sebabnya saya menyatakan ini tempat yang tepat untuk retreat. Di samping itu ini jauh dari gemerlapnya kota, mall, 21 dan segala macamnya tidak akan dijumpai di tempat ini. Saudara-saudara, saya membayangkan ya, saya anggap ini ya, seperti Yohanes lah, Rasul Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos dan kemudian yang menuliskan kitab terakhir atau kitab Wahyu itu. Namun disinilah saya banyak merenung. Tuhan mengingatkan saya untuk saya kembali belajar. Saya menjadi punya banyak waktu untuk memperdalam firman Tuhan. Dan saudara-saudara, saya percaya kita semua mengalami pergumulan yang sama. Mungkin bentuknya sedikit berbeda. Namun percaya saya bahwa kita berada di area yang sama. Dan area yang sama ini membuat iblis begitu, seolah-olah menari-nari. Membuat kita, iman kita seolah-olah digoyang, diombang-ambing ke sana sini. Tapi percaya saya, ketika kita memiliki kemampuan untuk mendiagnosa, saya katakan tadi mulai ada benjolan-benjolan nana, mulai ada kok semacam ini sih, mulai ada kepahitan-kepahitan yang muncul, baik itu kepada sesama kita, orang-orang di sekitar kita, ataupun kepada Tuhan. Dan bahkan kemudian mulai tidak ada lagi sukacita yang digambarkan dengan wajah mulai berubah seperti singa yang saya sebutkan tadi, sebagai gejala awal orang yang sakit kusta. Dan sampai kepada satu titik suara menjadi serak. Tidak ada lagi doa yang kita naikkan. Rasanya jauh dari Tuhan. Rasanya jauh sekali. Saudara-saudara, saudara perlu memahami bahwa iblis menggunakan kesempatan ini untuk membuat kita jatuh. Namun dengan kasih Tuhan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bahwa Dia mengasihi kita. Mari kita lihat di dalam Markus pasal yang pertama tadi dikatakan apa? Orang yang sakit kusta itu datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Saudara-saudara, digunakan kata yang tidak lazim, besi. Bukan hanya asking, bukan hanya meminta. Saudara lihat terjemahannya digunakan kata memohon dengan sangat. Bahasa yang semacam inilah yang digunakan. Setelah dia melewati rentetan yang panjang, dijauhi oleh keluarganya, tidak bisa lagi bergaul dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Dan saat ini dia memiliki kesempatan yang dia harus bayar mahal. Dia tahu persis bahwa untuk datang mendekat pada Yesus, ya rawan sekali untuk mendapatkan lemparan batu dari orang-orang yang sehat yang berada di sekelilingnya. Namun dia ambil resiko itu. Dia datang kepada Yesus sambil berlutut, sambil berlutut, dan dia bisa memohon dengan sangat. Ini hal yang luar biasa, saudara-saudara. Memohon dengan sangat. Dan apa yang dimohonkan, perhatikan, dia bukan berkeluh kesah, bukan hanya kemudian menyaksikan kemampuan Tuhan. Dia mohon belas kasihan Tuhan dengan kata-kata apa? Lihat, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau mau. Dia tidak lagi berbicara apakah Tuhan dapat, bisa atau tidak bisa menyembuhkan saya. Dia tahu bahwa Tuhan pasti bisa menyembuhkan saya. Sekarang masalahnya, Tuhan mau atau enggak? Tuhan berkenan atau tidak? Dia tahu dengan segala kenan hatinya bahwa ini semuanya semata-mata kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan mau menyembuhkan saya, ini kasih karunia Tuhan. Dan saudara-saudara, kepekaan yang semacam inilah setelah kita melewati rentetan yang panjang. Saudara-saudara, kita tergoda untuk tidak bisa merasakan apa-apa. No, saya sehat-sehat kok. Saya nggak apa-apa kok. Tapi ternyata mulai hilang jari satu. Besok bangun tidur mulai hilang. Loh, kenapa ya? Padahal saya sehat tuh. Saudara-saudara, kemampuan untuk mendiagnosa ini didahului dengan kemampuan untuk mendiagnosa. Kemudian datang kepada Yesus. Memohon dengan sangat, dengan satu keyakinan, Tuhan, belas kasihan-Mu untuk saya. Belas kasihan-Mu Tuhan. Dan saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus sungguh di luar ekspektasi. Apa yang dilakukan Yesus di luar ekspektasinya. Bahwa Yesus bukan hanya berkata, ya aku mau. Tapi perhatikan bahwa Yesus melangkah lebih jauh, menjamahnya, menyentuhnya. Yang notabene ini tidak lazim dilakukan. Karena hukum yang berlaku bahwa siapapun yang terlibat kontak fisik dengan mereka penderita kusta menjadi najis.
Saudara-saudara perhatikan, Yesus menajiskan dirinya dengan menyentuh orang kusta ini. Hal yang sangat luar biasa dilakukan olehnya. Itulah sebabnya saudara-saudara, dari banyak ayat kita bisa melihat bahwa Yesus melakukan semuanya begitu luar biasa dalam hidup ini. Dimulai dari apa? Dimulai dari kemampuan kita mendiagnosa. Ya, tidak terasa bahwa iblis membawa saya, menggiring saya lebih dalam lagi untuk hanyut di dalam tanda kutip kusta rohani ini seolah-olah, sehingga membuat saya jauh dari Tuhan. Saat ini bukan kebetulan. Mari segera datang kepada Yesus. Dan kemudian dengan penuh kesadaran belas kasihan-Mu untukku Tuhan. Lihat reaksi yang sangat luar biasa. Match dengan ayat-ayat yang lainnya. Bahwa dia meninggalkan surga mulia untuk saudara dan saya. Bahkan lebih parah lagi. Dia menajiskan dirinya dengan menyentuh saudara dan saya yang sakit kusta. Saudara-saudara, firman Tuhan yang sangat sederhana. Saya percaya kita bersama-sama bisa memahami bagaimana keberadaan orang yang kita sedang pelajari dalam Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45 ini. Sekaligus mudah merefleksikannya kepada diri kita. Sekaligus kemudian merefleksinya kepada diri kita. Jangan-jangan kita tanpa kita sadari kita sedang perlahan-lahan berada pada situasi yang semacam ini. Perlahan-lahan kita terbawa ke dalam situasi yang semacam ini. Maka tidak kebetulan firman Tuhan datang kepada kita. Segera datang pada Yesus. Memohon dengan keyakinan bahwa Yesus pasti menjamah kita. Saudara-saudara, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Hari ini, jika saudara mendengarkan firman Tuhan, mari buka hati. Jangan keraskan hati. Saudara dan saya, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama dibentuk hari demi hari untuk mencintai Tuhan dan mencintai pekerjaan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kalau kami belajar Tuhan melalui kisah yang sangat sederhana ini, namun di dalamnya kami belajar bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Dan kalau Engkau menunjukkan bahwa Engkau menjamah kami Tuhan, kami tahu ada hal yang luar biasa yang sedang Kau kerjakan dalam diri kami. Melalui semua ini Tuhan, hari demi hari, ajar kami bergantung penuh hanya kepadamu Bapa. Hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Allah. Ini hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.